Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengupas satu kalimat yang ketika dibaca dalam tahajud dapat mengguncang ars dan membelokkan takdir Anda menuju kebaikan. Inilah ilmu yang harus kita pelajari dan inilah hikmahnya yang harus kita genggam. Tahajud adalah waktu yang paling mustajab untuk setiap doa. Terdapat sebuah kebenaran agung dalam hidup ini yang sering luput dari kesadaran manusia, bahwa tidak ada waktu yang menyajikan kedamaian, kejujuran batin, dan kejernihan spiritual yang lebih tinggi dibandingkan ketika alam semesta sedang terlelap, yaitu saat jam menunjuk pada titik paling hening, ketika seluruh aktivitas duniawi berhenti dan bisikan hati terasa sangat dekat dengan gerbang langit. Di waktu itulah, pada paruh akhir malam, posisi manusia berada di posisi paling rapuh dan sekaligus paling berkuasa. Rapuh karena ia harus berhadapan dengan kekurangan dirinya, dan berkuasa karena ia sedang berdiri di hadapan Rob yang menguasai seluruh wujud. Ketika seseorang memutuskan untuk menunaikan sholat tahajud, itu bukan sekedar aktivitas ibadah biasa, bukan sekedar sebuah ritual, bukan sekedar jadwal rutin malam. Tahajud adalah pertemuan paling intim dan personal antara seorang hamba dan Khaliknya. Di waktu yang penuh berkah itu, Allah Ta'ala turun ke langit bumi, mendekat kepada para hambanya dengan cara dan hakikat yang hanya Dia sendiri yang mengetahuinya. Dan di waktu itu pula, sebuah seruan agung disiarkan, sebuah panggilan yang tidak terdengar oleh telinga kasar, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Siapa yang beribadah kepadaku, akan aku terima. Siapa yang memohon karunia, akan aku berikan. Siapa yang mengharap ampunan, akan aku sucikan. Bayangkanlah, Rob yang mengendalikan orbit bintang, yang menggenggam seluruh ketetapan alam semesta, yang menentukan hidup dan mati, justru mengundang hambanya yang lemah untuk berdialog. Bukan hamba yang mati-matian mengetuk pintu, melainkan pintu kasih sayang itu sendiri telah dibukakan. Ini adalah keistimewaan luar biasa yang tidak dimiliki oleh waktu manapun selain sepertiga malam. Dan ketika seseorang benar-benar menghayati keutamaan ini, tahajud tidak lagi dirasa memberatkan. Tahajud tidak lagi terasa sebagai beban. Tahajud tidak lagi menjadi kewajiban yang terpaksa. Tahajud berubah menjadi rindu yang mendalam, menjadi kebutuhan mutlak, menjadi tempat kembali saat jiwa terbebani tekanan dunia, menjadi ruang bernapas saat hidup terasa sesak, menjadi tempat mencairkan kekerasan hati saat hari-hari terasa penuh kesulitan. Dalam menjalani keseharian, berapa banyak di antara kita yang memikul luka batin tersembunyi yang tak pernah diceritakan kepada siapapun. Luka yang hanya menjadi rahasia pribadi. Ada yang terpaksa menelan kekecewaan, ada yang memendam kegelisahan yang tak bertepi, ada yang sedang dikhianati oleh orang yang paling ia percayai, ada yang merasa kehilangan pegangan dan arah hidup, ada yang mengejar cita-cita namun selalu terasa jauh di depan mata, ada yang merasa diremehkan dan tidak dihargai oleh orang di sekitarnya. Dan ketika semua masalah ini tidak menemukan wadah untuk diluapkan, tahajud adalah titik penyembuhan yang takkan tergantikan oleh terapi apapun. Karena ketika seseorang bersujud di waktu sunyi itu, ia bukan sekedar merendahkan postur tubuhnya, tetapi ia juga menggugurkan seluruh beban spiritual yang ia bawa sepanjang hari. Ia sedang membisikkan pengakuan yang tidak pernah ia sampaikan kepada sesama manusia. Aku letih, ya Allah. Aku penat, ya Allah.
Aku sudah tidak berdaya lagi, ya Allah. Dan justru pada pengakuan itu, pertolongan Allah datang dalam bentuk yang paling halus. Terkadang berupa ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti jiwa. Terkadang berupa kekuatan batin yang muncul tanpa alasan yang jelas. Terkadang berupa pandangan jernih yang membuat masalah besar terasa mudah ditemukan solusinya. Terkadang berupa kemudahan yang datang menyergap dari arah yang sama sekali tidak pernah diduga. Tahajud adalah saat di mana doa tidak hanya bergerak naik, tetapi disambut dan diangkat tinggi oleh rahmat Allah sendiri. Dan itulah alasannya mengapa banyak hamba yang menyaksikan hidupnya berubah total hanya berkat 2 rakaat sederhana, di waktu seluruh penghuni dunia sedang terlelap nyenyak. Tahajud bukan diukur dari lama berdiri, bukan dari kemerduan lantunan, bukan pula dari panjangnya kalimat doa. Tahajud adalah tentang seberapa dalam hati itu tulus dan terbuka. Dan di saat itulah, segala beban yang selama ini terasa berat, tiba-tiba dilunakkan oleh kehendak takdir. Jika siang adalah medan perjuangan kita, maka malam adalah tempat kita pulang untuk beristirahat. Jika siang kita harus berlari mengejar dunia, maka malam adalah tempat kita bersandar kepada Sang Pencipta. Jika siang kita penuh dengan topeng kepura-puraan, maka malam adalah tempat kita tampil menjadi diri yang paling jujur. Inilah hakikat keindahan tahajud. Ia berfungsi mengembalikan jati diri manusia yang sejati dan mengembalikan manusia pada keterikatan yang murni kepada Allah. Terdapat sebuah zikir, sebuah untayan doa yang getarannya sangat dahsyat. Ketika seorang hamba bangun mendirikan tahajud, ada sebuah hakikat penting yang sering terlupakan, yaitu bahwa keampuhan tahajud tidak hanya terletak pada momentum waktunya, melainkan pada apa yang ia ucapkan dan bagaimana batinnya menghayati ucapan itu. Dan di antara untayan doa yang paling berkekuatan, paling dahsyat, dan paling mengguncang singgasana Arsy adalah kalimat yang muncul dari lubuk hati seorang hamba yang telah pasrah sepenuhnya kepada Allah. Banyak ulama menegaskan bahwa yang menggetarkan Arsy bukan lantang suara, bukan panjangnya permohonan, bukan pula indahnya susunan kata, melainkan penyerahan diri total dan kehancuran ego yang dibawa oleh hamba saat ia bersujud. Ada sebuah kalimat yang bagi sebagian orang mungkin terdengar biasa sekali. Tidak panjang, tidak mewah secara retorika, tetapi justru karena sifatnya yang sederhana, ia menyimpan kekuatan spiritual yang tiada tara. Kalimat itu merupakan warisan agung para nabi, khususnya doa Nabi Yunus alaihissalam ketika terperangkap di perut ikan. Namun lebih jauh dari sekedar lafaz, para ahli hikmah menjelaskan bahwa kalimat doa apapun selama keluar dari hati yang sepenuhnya menyadari keterbatasan dan kelemahannya, niscaya dapat menggetarkan Arsy. Sebab Arsy tidak diguncang oleh untayan kata, melainkan oleh ketulusan yang sejati dari ruh. Ketika seorang hamba bersujud dan berucap, "Ya Allah, aku tidak memiliki pelindung selain Engkau," ucapan itu dapat mengguncangkan Arsy. Ketika ia berkata, "Ya Allah, tolonglah hamba yang sudah hilang arah ini," itu sanggup mengguncangkan Arsy. Ketika ia berbisik, "Ya Allah, aku makhluk lemah yang berlumur dosa, tetapi aku kembali hanya kepadamu," itu pasti mengguncangkan Arsy. Kalimat-kalimat semacam itu tidak diciptakan oleh lisan, melainkan lahir dari kesadaran terdalam seseorang bahwa Allah adalah satu-satunya zat tempat ia kembali.
Satu-satunya tempat ia menumpahkan harapan, satu-satunya tempat ia meletakkan pengharapan terakhir saat semua pintu dunia telah tertutup. Dalam episode kehidupan kita, ada banyak waktu di mana kita sejatinya tidak tahu harus bertindak bagaimana. Kita mencoba solusi A, namun tidak membuahkan hasil. Kita coba solusi B, hasilnya tetap nihil. Kita mencari pertolongan dari sesama manusia, tetapi ternyata tidak ada yang sanggup memberikan solusi. Kita meletakkan harapan pada seseorang, namun justru dibayar dengan kekecewaan. Kita curhat kepada orang yang salah, dan akhirnya justru semakin terpuruk. Dan pada puncak kesulitan seperti itu, hati kita berada pada kondisi yang paling jujur, kondisi yang paling polos, kondisi yang tanpa ada topeng kepura-puraan. Itulah kondisi hati yang resonansinya paling kuat mencapai langit. Tahajud menyediakan ladang terbaik untuk melafalkan kalimat yang muncul dari kedalaman jiwa itu. Sebab di waktu lain kita terlalu sibuk, terlalu banyak gangguan, terlalu banyak berpura-pura baik. Tetapi ketika alam tidur, hati kita terbuka tanpa hijab. Dan kalimat yang keluar benar-benar murni tanpa rekayasa. Sebaliknya, ada orang yang melafalkan doa-doa panjang, zikir beribu-ribu kali, kalimat-kalimat yang indah memakau, tetapi hatinya hampa dari penghayatan. Maka doa itu tidak akan mendatangkan pengaruh apapun, karena yang menyebabkan arsy berguncang bukanlah keindahan bahasa, melainkan luruhnya kesombongan diri. Yang menggetarkan singgasana ilahi bukan kepintaran merangkai kata, melainkan keikhlasan yang murni. Kalimat yang dilantunkan saat tahajud berpotensi menjadi pemusnah kesengsaraan, pembuka kunci-kunci rezeki, pelunak takdir yang keras, bahkan pemanggil kasih sayang Allah ketika dibaca dengan hati yang hidup dan penuh penyerahan. Dan itulah rahasia yang banyak orang belum ketahui. Bukan kalimat itu sendiri yang memiliki kekuatan, tetapi kualitas hati Anda saat mengucapkan kalimat itu. Kalimat ini memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Banyak orang menjalani hidup mereka dengan keyakinan bahwa seluruh jalan hidup mereka sudah selesai diukir. Mereka merasa tidak ada lagi peluang untuk berubah. Mereka beranggapan bahwa nasib mereka telah ditetapkan secara mutlak. Mereka meyakini bahwa apa yang mereka alami hari ini adalah ketentuan akhir yang tidak bisa diubah-ubah. Padahal, para ulama menjelaskan adanya dua dimensi takdir. Takdir mubram yang mutlak dan takdir muallak, takdir yang dapat diintervensi oleh doa, khususnya doa di waktu tahajud. Disinilah tersembunyi kehebatan satu kalimat yang diucapkan pada malam hari. Ia sanggup mengubah peta kehidupan seseorang, mengubah keadaan yang semula tertutup menjadi terbuka, mengubah beban yang tadinya terasa berat menjadi ringan, mengubah kegelapan yang tadinya mencekam menjadi terang menderang, mengubah kesulitan yang tadinya tak terpecahkan menjadi sangat mudah diatasi. Betapa banyak hamba Allah yang hidupnya berubah drastis hanya berkat satu kalimat tulus yang ia panjatkan di waktu tahajud. Satu kalimat yang ia ulang-ulang tanpa lelah dalam setiap sujudnya. Satu kalimat yang ia ucapkan sambil menangis haru, sambil merendahkan diri, sambil mengakui betapa tidak berdayanya ia di hadapannya. Ketika seseorang memohon dengan sepenuh jiwa raganya kepada Allah, ia sebenarnya sedang membuka gerbang takdir yang sebelumnya terkunci rapat. Dan ketika ia memohon pada waktu tahajud, rahmat Allah turun dengan keajaiban yang berbeda. Pertolongan Allah bergerak dengan cara yang sama sekali tidak dapat dicerna oleh nalar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan berbagai peristiwa yang sebenarnya merupakan manifestasi dari takdir yang telah diubah. Ada seseorang yang mengalami kebangkrutan total, tetapi beberapa bulan kemudian, kehidupannya berbalik 180 derajat. Ada seseorang yang ditolak dari berbagai lamaran pekerjaan,
tetapi mendadak mendapatkan posisi terbaik yang tak pernah ia duga. Ada pasangan suami istri yang hampir berpisah, tetapi tiba-tiba hati mereka dilembutkan dan keluarga mereka kembali utuh bahagia. Ada orang yang menderita sakit menahun, tetapi mendadak diberikan kesembuhan yang datang entah dari mana. Ada orang yang tenggelam dalam lilitan hutang, tetapi dalam waktu singkat, Allah membukakan pintu rezeki dari jalan yang tidak masuk akal sedikit pun. Semua itu bukanlah kebetulan. Tidak ada istilah kebetulan bagi orang beriman. Itu adalah takdir yang dilahirkan kembali melalui doa, terutama doa yang muncul dari keikhlasan paling dalam di waktu tahajud. Dan keindahan terbesar dari tahajud adalah ini: Allah tidak pernah sekalipun menolak hambanya yang bersujud sambil berlinang air mata, sama sekali tidak pernah. Sebab pada momen itu, seorang hamba sedang berada pada kondisi paling dekat dengan Rabb-nya. Ia berada dalam keadaan paling rendah secara fisik, tetapi berada di derajat paling mulia secara spiritual. Itulah posisi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mengucapkan satu kalimat doa dengan sepenuh hati, ia sedang memohon agar lembaran takdirnya diperbaharui. Dan Allah telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya yang meminta di waktu istimewa itu. Inilah yang menjadikan tahajud sebagai rahasia terbesar bagi mereka yang hidupnya berubah secara luar biasa. Mereka bukan lebih pandai, bukan lebih kaya, bukan pula lebih kuat, tetapi mereka mengetahui momen emas untuk mengetuk pintu langit. Dan pintu itu senantiasa terbuka bagi mereka yang mengetuknya dengan hati yang hancur, pasrah total, dan penuh kejujuran. Kalimat utama yang kita angkat ini bukanlah kalimat biasa. Ini adalah kalimat warisan yang diajarkan oleh para nabi, terkhusus Nabi Yunus alaihissalam saat beliau berada di tengah tiga kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan malam. Tiga lapis kegelapan itu melambangkan situasi yang bagi nalar manusia tampak mustahil untuk diatasi. Namun justru dalam situasi terhimpit itulah Nabi Yunus melafalkan satu kalimat suci. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ulama menjelaskan bahwa kekuatan utama doa ini tidak terletak pada panjang pendeknya, melainkan pada tiga pilar makna yang terkandung. Pertama, la ilaha illa anta, sebuah pengakuan tauhid murni bahwa hanya Allah satu-satunya tempat untuk bergantung. Kedua, subhanaka, sebuah pengakuan bahwa Allah maha suci dari segala kekurangan, maha sempurna dalam segala ketetapan. Ketiga, ini kuntu minadh-dhalimin, sebuah pengakuan bahwa kesalahan sepenuhnya ada pada diri sendiri, bukan pada takdir Allah. Inilah format doa yang paling sempurna di tengah krisis, memuji kebesaran Allah, mengakui kesuciannya, dan mengakui kelemahan diri. Doa ini oleh para ulama disebut sebagai Sayyidul Istighfar dalam keadaan krisis, pemimpin dari segala doa saat seseorang merasa terhimpit, terperangkap, atau kehilangan arah. Dan para ulama sepakat, doa Nabi Yunus adalah senjata pamungkas orang beriman. Karena ia sangat mudah dilafalkan, tetapi getarannya sungguh amat kuat. Doa-doa yang berpotensi mengguncang arsy adalah doa-doa yang mencakup unsur tauhid, kerendahan hati, pengakuan dosa, pengharapan, dan ketergantungan total kepada ilahi. Doa seperti ini ibarat kunci pembuka universal yang dapat membuka pintu takdir. Tidak ada hamba yang mengucapkannya di waktu tahajud dengan hati yang hancur, melainkan Allah pasti akan membuka jalan keluar dari kesulitan itu dari arah yang sama sekali tidak pernah disangka. Dan yang paling menakjubkan adalah, doa ini tidak hanya berlaku untuk masalah besar seperti musibah, bencana, kehilangan, atau tekanan hidup. Doa ini juga bekerja sangat efektif untuk hal-hal kecil, seperti melunakkan hati yang keras, menenangkan pikiran yang kacau, menghilangkan rasa takut, menguatkan jiwa, memberikan kejernihan akal, mempercepat datangnya rezeki, dan mendatangkan keberkahan. Sungguh sangat berharga, karena ketika kalimat ini meresap ke dalam hati, ia bertindak seperti pembersih debu ruhani yang telah menempel bertahun-tahun. Ia membersihkan, ia menata ulang, ia menyegarkan ruh, ia membangkitkan kembali kekuatan iman yang sempat redup. Sungguh luar biasa. Inilah alasan mengapa ulama mengatakan, doa adalah senjata utama bagi orang beriman. Orang yang kuat tanpa doa mungkin akan kalah. Namun, orang beriman yang menggunakan doa, apalagi doa yang dibaca dengan hati yang hidup, adalah orang yang akan ditolong langsung oleh Rabb-nya.
Dan tahajud adalah waktu yang paling ideal untuk menggunakan senjata ampuh tersebut. Tanda-tanda karunia tahajud. Orang yang merutinkan tahajud akan menerima tanda-tanda nyata perubahan dalam hidupnya. Inilah bagian yang paling menginspirasi sekaligus paling sering dialami oleh mereka yang benar-benar menjaga tahajudnya. Ketika seseorang menjaga tahajud dengan istiqomah, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Awalnya mungkin ia tidak merasakan apa-apa. Awalnya mungkin ibadah itu terasa berat, bahkan sangat membebani. Awalnya mungkin ia hanya menganggapnya rutinitas biasa. Namun perlahan, satu demi satu tanda itu mulai tampak nyata. Tanda pertama, kehalusan hati. Orang yang rajin tahajud biasanya memiliki hati yang mudah tersentuh. Bukan berarti lemah, tetapi ia lebih sensitif terhadap kebenaran dan kebaikan. Ia lebih cepat merasa bersalah ketika melakukan kehilahan. Ia lebih cepat mengingat Allah ketika lalai. Ia lebih mudah meneteskan air mata saat mendengarkan ayat-ayat Allah. Ia tidak lagi memiliki kekerasan hati seperti sebelumnya. Ini dikarenakan tahajud adalah waktu di mana hati disiram dengan cahaya ilahi. Hati yang disirami cahaya akan menjadi lembut. Dan hati yang lembut adalah pertanda bahwa seorang hamba sedang didekatkan oleh Allah. Tanda kedua, beban hidup menjadi ringan. Masalah yang dulu terasa menghimpit jiwa, kini terasa lebih ringan. Bukan berarti masalah itu hilang, tetapi kekuatan batinnya yang bertambah. Orang yang rutin tahajud akan merasakan bahwa Allah seolah menanamkan kekuatan khusus di dalam dadanya. Ia tetap memiliki persoalan, tetapi ia tidak mudah tumbang. Ia tetap melalui ujian, tetapi jiwanya tidak hancur. Ia tetap menghadapi tantangan, tetapi hatinya lapang dan tenang. Ini adalah salah satu wujud pertolongan Allah yang paling lembut. Tanda ketiga, terbukanya pintu rizki. Seiring berjalannya waktu, bulan ke bulan, rizki mulai mengalir dengan lancar. Tanpa harus memaksakan diri, tanpa harus mengejar dengan panik, tanpa harus bergantung penuh pada manusia, tiba-tiba muncul peluang, tiba-tiba ada jalan keluar, tiba-tiba datang bantuan. Allah membukakan rizki dari arah yang sama sekali tidak pernah terbayangkan. Para ulama berpesan, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah di keheningan malam, Allah akan membereskan seluruh urusannya di siang hari. Inilah rahasia mengapa banyak orang yang istiqomah tahajud hidupnya terasa dimudahkan, padahal upaya lahiriahnya terlihat biasa saja. Tanda keempat, penyelesaian masalah tak terduga. Ada masalah yang dipikirkan berhari-hari lamanya ternyata selesai hanya dalam hitungan jam. Ada masalah yang dianggap mustahil, tiba-tiba terbuka solusinya. Ada situasi yang kacau balau, tiba-tiba menjadi tenang dan mudah dibereskan. Inilah pertolongan Allah yang datang tanpa perlu suara, datang tanpa perlu diumumkan, datang tanpa perlu dijelaskan. Tanda kelima, munculnya keajaiban kecil, seperti mendapat ketenangan mendadak, mendapat ilham yang brilian, mendapat peluang tanpa harus dicari, selalu diselamatkan dari bahaya-bahaya kecil, dipertemukan dengan orang yang tepat, dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk. Semua ini bukanlah kebetulan. Tidak ada kebetulan bagi hamba yang rajin mengetuk pintu langit. Tahajud adalah ibadah yang berfungsi menghaluskan akal, menajamkan mata hati, dan membuka kesadaran spiritual seseorang. Dan setiap orang yang istiqomah melaksanakannya akan merasakan bahwa hidupnya seolah-olah dipandu oleh tangan yang tak terlihat, yaitu tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah pesan penutup dan intisari dari seluruh pembahasan kita. Kalimat tunggal yang mampu menggetarkan arsy itu hanya akan memberikan dampak penuh jika dibaca saat posisi sujud dalam tahajud dengan kesadaran penuh. Mengapa harus saat sujud?
Karena sujud adalah kondisi paling rendah fisik manusia, namun merupakan posisi tertinggi kemuliaan hamba di sisi Allah. Sujud adalah momentum di mana seorang hamba melepaskan segala keangkuhannya, segala kehormatannya, segala egonya, dan menempatkan dahinya di tanah sebagai bukti bahwa ia menyerahkan totalitas kehidupannya kepada Sang Pencipta. Dan tepat pada posisi merendah itulah Allah berada paling dekat dengan hambanya. Para ulama berpesan, jika engkau menginginkan doamu cepat dikabulkan, mintalah di dalam sujudmu. Saat itu hati sedang jernih, saat itu raga sedang tunduk, saat itu roh sedang terbuka. Bukan orang yang menganggapnya sekadar rutinitas, tetapi orang yang benar-benar sadar bahwa ia sedang berbincang dengan Pencipta langit dan bumi. Maka doanya berubah menjadi cahaya, menjadi energi, menjadi kekuatan spiritual yang sanggup membuka kunci-kunci langit. Dan ketika seorang hamba menjaga tahajudnya, membawa kalimat agung ini dalam sujudnya, mengucapkannya dengan hati yang kembali kepada Allah, maka seluruh hidupnya tidak akan pernah kembali ke keadaan sebelumnya. Ia akan menjadi saksi perubahan. Ia akan merasakan pertolongan. Ia akan melihat pergerakan takdir yang ajaib. Ia akan menyaksikan berbagai keajaiban yang tak dapat dijelaskan oleh logika. Itulah kekuatan satu kalimat yang diucapkan di waktu paling sunyi dari hati seorang hamba yang paling tulus kepada Rob yang Maha Mendengar.